dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rindu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah, wajah-Mu, mengikuti. Kami nikmati saat-saat kami berhadapan dengan Engkau, Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu dalam setiap kehidupan. Ini hati kami, Tuhan, dalam hidupku. Amin. Puji Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
Kami bawa setiap pujian penyembahan kami, hati kami yang terbaik untuk Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini yang kami bawa di hadapan Tuhan. Hati kami, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Amin. Takkan pernah ku
Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami perlukan firman-Mu ada dalam hidup kami. Kami mau pegang janji-janji Tuhan. Kami mau pegang setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali. Dan kita percaya kalau kita masih ada sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Haleluya. Pada saat ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Bersyukur ada satu kesempatan di mana buat saya pribadi untuk membagikan, untuk sharing firman Tuhan pada saat ini. Judul dari khotbah saya pada saat ini adalah Solusi Kehidupan yang Benar. Mari buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-121. Kita akan melihat, saudaraku, bahwa hal-hal yang perlu kita ketahui tentang bahwa diperlukan satu solusi kehidupan yang benar supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Mazmur 121 ayat yang pertama berkata demikian, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku dalam Tuhan, di masa pandemi ini, saudaraku, kita teringat dari satu pujian lama dan pujian Pentakosta yang berkata demikian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah hanya pada Allah. Haleluya. Firman Tuhan juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Olehnya biarlah kita boleh menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Saudara Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, firman ini berkata, pemazmur berkata bahwa dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tema khotbah kita pada saat ini adalah solusi kehidupan yang benar. Saudaraku, dalam perjalanan kita dalam dunia ini, tentulah ada banyak pergumulan. Di saat pergumulan hidup datang menghampiri kita, pasti kita membutuhkan solusi yang benar. Di masa pandemi ini, demikian orang menjadi takut, orang menjadi khawatir, saudaraku, menjadikan orang demikian gemetar. Saudaraku, bahkan efek dari pandemi ini demikian luas dan luar biasa. Semua sektor, baik sektor rohani, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor sosial, pemerintahan, saudaraku, faktor ini yang menjadikan orang-orang demikian ketakutan di hari-hari ini. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, saudaraku, memang pandemi itu ada, memang musuh yang penyakit ini ada, tetapi kita harus percaya dan bersyukur bahwa firman Tuhan, Alkitab yang kita punya adalah firman Tuhan yang hidup. Dan setiap firman Tuhan mengandung janji, pernyataan, nubuatan
dan firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Setiap firman Tuhan digenapi. Inilah akhir dari segala akhir zaman. Firman Tuhan berkata, berjagalah supaya kita boleh bersiap-siap. Kedatangan Kristus sudah tak lama lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikian pandemi ataupun masalah yang lain ini terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi berita baiknya saudaraku, kita boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini bahwa pemazmur saudaraku ya menjadikan Tuhan menjadi solusi yang benar. Berkaitan dengan Mazmur 121 ini, kalau kita kaitkan dalam Yeremia pasal yang ke-17, maka kita akan menemukan juga satu perkataan pilihan saudaraku untuk solusi dalam kehidupan kita. Firman itu terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5, ke-6, 7 dan 8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Sudah kuasa dalam Tuhan, banyak orang mengalami satu tekanan, himpitan, dan seseorang, siapapun kita, memerlukan solusi dan jalan keluar. Ada banyak pilihan, saudaraku, tetapi berkaitan dengan Yeremia pasal 17 ini, paling enggak ada dua solusi, saudaraku, yang terdapat di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sudah kita membacanya ayat 5 dan ke-6, saudaraku. Solusi yang pertama adalah mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita yakin percaya bahwa manusia memang ada kadarnya, saudaraku, mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita yang kaya dan sebagainya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tidak pernah meleset. Firman ini berkata Bapak Ibu Saudaraku bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia diumpamakan apa? Akibatnya apa, saudaraku? Ayat 6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Manusia bisa menolong, benar saudaraku, tetapi ada batasnya. Ya, dan saudaraku dikatakan terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia atau ilah yang lain. Ya saudaraku, tetapi ada pilihan solusi yang kedua yang di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, Yeremia 17 ayat 7 ini berkaitan dengan pemazmur yang dikatakan dalam Mazmur 121 yang barusan kita membacanya. Dia katakan bahwa dia memerlukan pertolongan, dan ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, solusi yang kedua dalam kehidupan kita, saudaraku, yaitu Tuhan dan kekuatannya. Saudaraku, pemazmur berkata, pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga sampai ayat 8, saudaraku bisa membaca di sana juga betapa banyak janji yang pemazmur terima dari Tuhan ketika menjadikan Tuhan solusi kehidupan yang benar. Saudaraku, Tuhan, sekali lagi di tengah pandemi COVID-19 ini, demikian juga menjelang akhir zaman dan sedang kita memasuki akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita mau tetap berpegang Tuhanlah yang menjadi solusi kehidupan kita yang benar. Seharusnya orang-orang percaya harus terus mengandalkan Tuhan. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan kita bimbang. Amin. Tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang apa yang Tuhan katakan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
Masalah boleh datang, tetapi mari pakai lutut kita. Mari datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari cari Tuhan sepanjang Tuhan bisa ditemui. Saudara pun apapun masalahmu, sakitmu, bagi Tuhan dan orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita harus yakinkan iman kita, yakinkan keluarga kita, yakinkan teman kita, yakinkan setiap komunitas kita bahwa Tuhan Yesuslah solusi kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Saudara percaya itu, amin? Nah, saudara puas dalam Tuhan, mengapa kita memilih Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi yang benar dalam kehidupan kita? Ya, saya catat di sini yang pertama, ketika kita menjadikan Tuhan solusi kehidupan kita, maka Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. 1 Korintus 10 pasal yang ke-13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sudah percaya itu, amin? Bahwa pencobaan yang kita alami, saudara dan saya alami mungkin hari-hari ini, firman Tuhan berkata itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dia tahu persis kekuatan kita, Dia persis tahu kemampuan Bapak Ibu saudaraku. Yakin percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan satu pencobaan, izinkan pencobaan melebihi kekuatanmu. Ayat ini selanjutnya berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, saudaraku, ketika kita tahu mengandalkan diri kita dan menjadikan Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi dalam kehidupanmu, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan, mari berlomba, mari kejar Tuhan, mari biarlah semangat yang terus menyala-nyala dalam kehidupan kita mencari Tuhan di akhir zaman ini. Jangan tinggalkan ibadahmu. Baca firman, renungkan firman Tuhan, doa, saudaraku. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan punya banyak cara, dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Mungkin orang berkata tidak mungkin, saudaraku. Mungkin kau sedang mengalami sakit, mungkin kau mengalami sedang masalah ekonomi, saudaraku. Tetapi mari datang kepada Tuhan dan katakan firman ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang aku hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Haleluya. Kita yakin percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang kedua yang kita boleh renungkan, ya saudaraku, ketika kita menjadikan Tuhan solusi kehidupan kita, maka Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini saudaraku, kita memerlukan damai sejahtera Tuhan. Dunia sedang menekan, COVID sedang menekan, setiap tekanan itu menghasilkan, saudaraku, kita tidak menjadi tenang. Saudaraku, kehilangan sukacita, orang kadang-kadang nekat, saudaraku. Ya, bahkan banyak di antara ini, saudaraku, banyak orang tinggalkan Tuhan karena hidupnya merasa tidak damai. Banyak orang minum pil untuk bisa tidur, saudaraku. Tetapi kita bersyukur ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai solusi dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan ini berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai solusi dalam kehidupan kita yang benar, saudaraku, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kalau kita ada damai sejahtera dalam hati kita, saudaraku, yakin percayalah, maka pikiran dan apa yang kita putuskan, saudaraku, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Yang ketiga, saudaraku, ya mengapa kita memilih Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi kehidupan kita? Yang ketiga saya catat di sini dalam Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-13 berkata demikian. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ketika kita menjadikan Tuhan solusi kehidupan kita, Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Amin. Saudaraku, kekuatan datangnya daripada Tuhan. Saudaraku dan saya akan dimampukan Tuhan dalam menghadapi hari demi hari, dalam menghadapi peperangan kehidupan ini, dalam menghadapi rumah tangga, bisnis, di dalam keadaan apapun juga. Mari libatkan Tuhan di dalamnya. Mari minta hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Karena juga Paulus berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan? Mari jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita. Jadikan Dia solusi dalam kehidupan kita. Yakin, percayalah saudaraku, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat Bapak Ibu saudaraku, ketika kita menjadikan Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi kehidupan kita, maka Dia akan memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur. Haleluya. 1 Tesalonika 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, percaya bahwa kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin saudaraku. Dia Bapa yang baik bagi kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Ketika kita menjadikan Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjadikan kita bisa bersyukur. Saudaraku, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu persis, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu berjalan dalam iman di dalam Tuhan. Dan orang yang mengucap syukur adalah orang itu akan memancarkan sukacita dalam kehidupannya, meskipun sekelilingnya, meskipun dia sedang menghadapi masalah, tetapi dia tahu bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudaraku, mari kita terus menjadikan Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah masalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia yang menjadikan kita, Dia yang memilih dan memanggil kita menjadi umat ketebusannya. Sekali lagi, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Saudaraku, jangan lewatkan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apapun yang saudaraku dan saya sedang hadapi, jadikan Tuhan menjadi solusi kehidupan kita. Amin. Sekali lagi ada 4 yang harus kita ringkas. Ketika kita menjadikan Tuhan dan kekuatannya menjadi solusi yang benar dalam kehidupan kita, maka yang pertama, Dia akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, Dia akan memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang keempat, Dia menjadikan kita untuk kita bisa mengucap syukur. Dimanapun Bapak Ibu berada sekarang, saudara, apapun yang sedang kau alami, mari jadikan Tuhan Yesus menjadi solusi kehidupan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan permai. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, di tengah situasi dunia yang akhir-akhir ini tidak menentu, sepertinya tidak ada harapan, kami perlu Tuhan, karena Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya sumber jawaban kami. Kami tidak takut terhadap
apa yang terjadi akhir-akhir ini. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Lindungi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di kota Rembang, baik yang ada di luar kota, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada tempat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet menteri, jajarannya sampai kepala-kepala daerah tingkat bawah. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka semua. Berikan kesatuan mereka untuk bisa menangani wabah ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tangan-tangan dokter, perawat yang merawat di garis depan, Tuhan lindungi mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita adakan tangan kita berdoa. Terima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.